Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rehana Septiani Harahap dengan NIM 1905100100 dari Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan membahas tentang privilege dalam hukum jaminan. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian hukum privilege terlebih dahulu. Pada pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan pengertian privilege sebagai hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Menurut pasal 1139 Kitab Undang-Undang Perdata, privilege khususnya ada 9 macam. Yang pertama, biaya perkara. Yang kedua, tunggakan uang sewa, tanah, atau bangunan dan biaya untuk memperbaikinya yang menurut undang-undang dipikul oleh si penyewa. Ketiga, harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar. Keempat, biaya menyelamatkan barang. Biaya ini dikeluarkan untuk menjaga-jaga jangan sampai barang tertentu musnah. Kelima, upah uang yang mengerjakan sesuatu barang, seperti seorang penjahit dan lain-lain. Pengertian tukang di sini tidak hanya termasuk mereka yang secara nyata melakukan pekerjaan itu, tetapi juga pengusaha yang memerintahkan pekerjaan tersebut kepada pelaksana. Keenam, piutang seseorang, pengusaha rumah penginapan. Di sini yang disebabkan oleh pemberian penginapan dan makanan seseorang tamu yang menginap. Ketujuh, upah angkutan. Kedelapan, biaya atau upah seorang tukang batu, tukang kayu, dan tukang-tukang lainnya yang mendirikan, menambahkan, atau memperbaiki bangunan-bangunan. Kesembilan, upah piutang negara terhadap pegawai-pegawai yang merugikan pemerintah karena kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya. Privilege ini tidak hanya menentukan urutannya. Menurut pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 7 macam privilege umum, yaitu biaya perkara, biaya penguburan, biaya pengobatan terakhir dari debitur yang meninggal dunia. Biaya ini diliputi biaya dokter, pembelian obat, atau perawatan di rumah sakit. Keempat, tagihan buruh atas upahnya untuk 1 tahun dalam tahun kerjanya yang sedang berjalan. Kelima, uang pembelian barang-barang makanan untuk kehidupan sehari-hari yang diperlukan si berhutang dan keluarganya. Keenam, tagihan sekolah asrama untuk 1 tahun terakhir. Ketujuh, ataupun yang terakhir, piutang seseorang yang belum selesai atau seseorang yang berada di bawah pengampunan terhadap seorang wali atau kurator atau privilege ini menentukan urutannya yang lebih dari disebut didahulukan pembayarannya. Hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa, karena pemberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa hak penerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa. Hak retensi tersebut dapat dilihat dalam pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayarkan lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.
Dasar hukum privilege. Adapun dasar hukumnya mengenai hak privilege dapat Anda lihat dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasanya disingkat dengan KUPER, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang berikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum jaminan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Rahman, SHMH, selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum jaminan. Saya menyadari bahwa video ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam sisi isi dan sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.